Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya Gan. Babak 670. Meninggalkan Akademi Dalam. Daerah yang awalnya terpencil jauh di dalam pegunungan tidak jauh dari Akademi Dalam, yang biasanya tidak ada orang, memiliki cukup banyak tokoh manusia yang berkumpul pada saat ini. Banyak tatapan dilemparkan ke pria muda berjubah hitam yang tersenyum di depan. Suasana yang agak rendah terus berlama-lama karena perpisahan yang sudah dekat. Apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Suqian menatap Xiaoyan di depannya dan menghela nafas. Hehe. Masalah di akhir kakak kedua diselesaikan. Sudah saatnya aku pergi. Xiaoyan mengangguk sedikit. Pandangannya perlahan-lahan menyapu wajah-wajah yang sudah dikenalnya di daerah pegunungan terpencil ini. Beberapa saat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, "Alasan aku memanggil semua orang di sini adalah karena aku tidak berharap berita kepergianku menyebar di Akademi Dalam dan menyebabkan semua orang di Gerbang Pan menjadi tertekan." Petik 2. Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya mengangguk pelan. Kepergian Xiaoyan yang segera terjadi juga menyebabkan mereka merasa agak tertekan. Penatua pertama, terima kasih telah merawat saya beberapa tahun ini. Xiaoyan tidak akan melupakan bantuan ini. Xiaoyan sekali lagi membungkuk kepada Suqian dan berbicara dengan tulus. Suqian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menepuk pundak Xiaoyan dan berkata, "Anak kecil, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus Xiao Gate milikmu. Anda pasti masih dapat melihat gerbang Xiao lengkap saat berikutnya Anda kembali." Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mundur 2 langkah, menangkupkan tangan ke arah semua orang dan berkata dengan suara serius, "Semuanya. Xiaoyan tidak akan melupakan ikatan kita untuk hidup bersama selama 3 tahun. Selama Xiaoyan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencari saya di Kekaisaran Jiama jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan." Petik 2. Kata-kata Xiaoyan yang membawa sedikit temperamen, wilayah pojok hitam, menyebabkan semua orang senang. Suasana tertekan karena pemisahan juga menjadi sedikit lebih santai. "Xiaoyan, kita akan pergi ke Kekaisaran Jiama untuk mencarimu setelah Hu Jia dan aku berhasil menerobos ke kelas Douwang. Kami akan datang dan membantu Anda pada saat itu." Senyum yang hangat dan lembut terungkap di wajah Wu Hao saat ia berbicara. "Xiaoyan akan minum dengan kalian semua sampai kita mabuk untuk meminta maaf karena harus pergi terburu-buru hari ini." Xiaoyan tertawa keras. "Sudah bisakah kita pergi?" Suara dingin dan dingin ditransmisikan dari puncak pohon. Semua orang mengangkat kepala dan hati mereka memuji ketika mereka melihat wajah Medusa yang dingin, glamor, dan indah. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan seorang ahli seperti Suqian takut. Apalagi orang lain. Xiaoyan tersenyum dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Medusa. Dia menangkupkan tangan ke arah semua orang dan berbicara dengan tawa yang jelas. "Semuanya, berhati-hatilah. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Mari kita bertemu di masa depan jika kita memiliki afinitas untuk melakukannya." Xiaoyan menoleh ke Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan Ziyan di samping dan melambaikan tangannya saat dia berbicara. "Ayo pergi." Mereka berempat mengangguk sedikit ketika mereka mendengar suara Xiaoyan. Mereka segera menangkupkan tangan mereka ke arah semua orang dan sayap douki mereka secara bertahap muncul di punggung mereka. Sayap mereka mengepak dan tubuh mereka perlahan naik ke langit. "Xiaoyan, hati-hati. Jangan gegabah jika kamu menemui masalah." Xiao Yu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah maju. Dia berbicara dengan mata memerah ketika dia melihat Xiaoyan memanggil sayap api hijau giok yang indah. Santai. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda semua setelah saya menyelesaikan masalah di dalam Kekaisaran Jiama." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk.
Dia segera membalikkan tubuhnya dengan gagah dan mengepakkan sayap apinya. Tanpa penundaan, ia berubah menjadi sosok api hijau gelap yang terbang menuju pegunungan yang dalam. Setelah itu, Medusa, Lin Yan, Ziyan dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Semua orang menyaksikan sosok manusia secara bertahap menghilang dari pandangan dan akhirnya menarik tatapan mereka sesaat kemudian. Mereka mendesah lembut satu sama lain. Mereka tahu bahwa bahaya yang dihadapi Xiao Yan ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama cukup besar. The Mystic Cloud Sekte telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Fondasinya sangat kuat. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari orang yang kuat seperti Medusa, kemungkinan dia akan kesulitan mendapatkan keuntungan absolut. Apa yang menunggu Xiao Yan kali ini mungkin pertarungan yang sangat intens dan sengit. Kemenangan atau kekalahan semuanya bergantung pada Xiao Yan saja. Kemenangan atau kekalahan semuanya bergantung pada Xiao Yan saja. Penatua pertama. Bisakah Xiao Yan berhasil kali ini? Hu Jia menarik pandangannya dan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Suqian, yang berdiri dengan tangan di belakang. Ketika mereka mendengar pertanyaan ini, sulit untuk mengatakan. Suqian menghela nafas dan berkata, Kekaisaran Jiama sangat xenofobia. Oleh karena itu, ini mengakibatkan seluruh kerajaan mereka hanya memiliki satu faksi seperti Mystic Cloud Sect. Karena warisan panjang dari Mystic Cloud Sect, itu bisa dianggap faksi yang cukup baik bahkan ketika ditempatkan di benua barat daya. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, landasannya terlalu lemah. Dia mungkin telah mengumpulkan cukup banyak orang saat ini, tetapi masih belum diketahui siapa yang akan dikalahkan. Petik 2. Ekspresi Wu Hao dan yang lainnya menjadi agak suram ketika mereka mendengar Suqian berbicara dengan cara ini. Namun, mereka juga tahu bahwa itu sia-sia terlepas dari seberapa besar mereka mengkhawatirkan Xiao Yan. Bahkan jika mereka mengikuti Xiao Yan ke Kekaisaran Jiama, kemungkinan besar mereka hanya akan menjadi beban. Baiklah. Kalian semua tidak perlu khawatir. Kami akhirnya akan tahu apakah dia berhasil atau gagal di masa depan. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan Mystic Cloud Sect, kemungkinan namanya akan menyebar ke seluruh bagian barat daya benua ini. Suqian tertawa samar. Dia segera membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan ke tempat akademi dalam berada. Di belakangnya, Wu Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum mengikuti dengan ekspresi tertekan. Anak kecil, kali ini, Anda berhasil atau membayar harganya. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk semuanya. Mudah-mudahan, kabar baik Anda akan menyebar dalam waktu singkat nanti. Langkah kaki Suqian berhenti tepat saat dia hendak memasuki hutan. Dia sekali lagi berbalik, melihat ke arah di mana Xiao Yan menghilang dan mendesah dalam hatinya. Ada sosok manusia bergerak di puncak gunung yang tidak jauh dari kota Feng di dalam wilayah sudut hitam. Raungan binatang buas rendah sesekali terdengar. Pemimpin kedua, pasukan dari Xiao Get, telah dikumpulkan. Menambahkan ini ke para ahli yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini dan juga kami 3 bersaudara. Kami memiliki total 8 ahli Douwangs. Sebagian besar sisanya adalah ahli Doulings yang telah kami pilih secara ketat sesuai dengan persyaratan. Bukan saja mereka tidak takut mati tetapi kebanyakan dari mereka berada di puncak kelas Douling. Seorang pria berotot berbicara dengan suara yang dalam kepada pria yang berdiri di tepi puncak gunung. Pria itu perlahan-lahan menoleh ketika dia mendengar kata-kata pria berotot itu. Dari sikapnya yang dingin dan tegas, jelas Xiao Li yang mengumpulkan para ahli di dalam kota Feng. Yang terakhir melirik pria berotot itu sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kamu telah melakukan cukup baik." Petik 2. Tatapan Xiao Li berbalik ke arah lereng gunung setelah mengucapkan kata-kata ini. Ada lebih dari 100 sosok hitam diam-diam berdiri di sana. Di depan sosok hitam ini ada 7 sosok manusia dengan ketinggian dan lebar berbeda. Dengan merasakan aura kuat yang samar-samar merembes keluar dari tubuh mereka,
Ketujuh orang ini sebenarnya adalah ahli dari kelas Douwang. Tatapan Xiao Li berbalik ke arah lereng gunung setelah mengucapkan kata-kata ini. Ada lebih dari 100 sosok hitam diam-diam berdiri di sana. Di depan sosok hitam ini ada 7 sosok manusia dengan ketinggian dan lebar berbeda. Dengan merasakan aura kuat yang samar-samar merembes keluar dari tubuh mereka, ketujuh orang ini sebenarnya adalah ahli dari kelas Douwang. Meskipun begitu banyak orang berkumpul di lereng gunung, tempat itu benar-benar sunyi. Perasaan tertekan yang samar menutupi lingkungan mereka. Bahkan auman binatang buas yang dipancarkan dari hutan dengan tenang menjadi jauh lebih lemah. Apakah ada berita dari Sekte Langit Hitam, Gerbang Luosa, dan Wild Lion Gang? Mengapa mereka tidak datang? Xiao Li menarik pandangannya dari sosok-sosok hitam itu ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Big Yao baru akan menjawab setelah mendengar ini ketika tawa wanita terdengar di langit. Adik kecil Xiao benar-benar cemas. Kami membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk perjalanan ini dari wilayah Black Corner. Jika kita tidak melakukan persiapan yang tepat, bukankah rumah lama kita akan disita oleh orang lain? Petik 2. Gelombang besar angin deras dengan cepat tiba setelah tawa itu terdengar. Segera, lebih dari 10 binatang terbang besar terbang dari langit yang jauh. Dalam beberapa kedipan, binatang-binatang terbang berhenti di puncak gunung ini dan banyak sosok manusia bergegas turun. Akhirnya, mereka semua bertebaran di puncak pohon di sekitarnya. Sekilas, kemungkinan ada setidaknya 100 orang. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Jelas, mereka semua cukup kuat. 3 aura yang sangat kuat akhirnya bergegas turun dengan mengepakkan sayap Douki setelah banyak tokoh hitam bergegas. Akhirnya, mereka digantung di udara di atas puncak gunung. Tatapan mereka menyapu barisan di belakang Xiao Li dan kejutan melintas di mata mereka. Mereka tersenyum dan berkata, Adik Xiao benar-benar memiliki kemampuan. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar dapat mengumpulkan begitu banyak ahli hanya dalam waktu 1 bulan. Sangat iri. Petik 2. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak tidak peduli. Dengan status saudara lelaki ketigaku sebagai ahli alkimia tingkat 6, seharusnya tidak mengejutkan kalau dia memiliki kemampuan mengumpulkan seperti itu. Petik 2. Mata Tiwu dan 2 lainnya berkedip ketika mereka mendengar ini. Mereka segera tersenyum dan setuju. Adik Xiao benar. Jika kepala Xiao bersedia mengumumkan identitasnya sebagai ahli alkimia tingkat 6, lupakan beberapa Douwang. Kemungkinan bahkan elit Douwangs akan berkerumun. Petik 2. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan suara pelan. Boleh aku tahu apa kekuatan orang-orang yang kalian bertiga bawa? Tiwu, Old Yinggu, dan Su Mei saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mereka segera tertawa dan berkata, kita masing-masing telah membawa 2 ahli Douwangs. Termasuk diri kita sendiri. Ada 3 elit Douwangs. Sisanya adalah semua elit dalam faksi kami. Saya pikir mereka pasti tidak akan lebih lemah daripada murid inti dari Mystic Cloud Sect. Petik 2. 6 Douwangs. Tampaknya ini tidak cocok dengan status kalian bertiga di wilayah pojok hitam. Xiao Li secara acak tersenyum dan menjawab. Sekte Langit Hitam, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar adalah faksi papan atas dalam wilayah sudut hitam. Sekarang, gaya mereka hanya mengambil 2 ahli Douwang memang agak lemah. Adik Xiao harus memikirkan kita. Wilayah Black Corner tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Jika kita membawa terlalu banyak elit dari faksi kita, kemungkinan rumah lama kita akan dibersihkan oleh orang lain ketika kita kembali. Su Mei dan 2 lainnya tanpa daya berkata. Xiao Li mengerutkan kening dan hanya bisa mengangguk. Kata-kata ini memang benar. Karena itu, tidak banyak yang bisa dia katakan. Beruntung ketiga rekan ini semuanya ahli di kelas Douwang dan bisa dianggap bantuan terbesar. Adik Xiao, orang-orang kami sudah tiba. Bolehkah saya tahu mengapa kepala Xiao belum muncul?
Yinggu tua tertawa dan tiba-tiba bertanya ketika pandangannya menyapu ke segala arah. Sumei dan Tiwu juga melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Li setelah mendengar kata-kata Old Yinggu. Kali ini mereka akan melakukan perjalanan jauh ke Kekaisaran Jiama untuk menentang faksi seperti Mystic Cloud Sect. Jika bahkan Xiao Yan, orang yang bertanggung jawab ini, tidak ada, mereka tidak akan memiliki keberanian. Saya sudah memberi tahu saudara ketiga. Saya pikir, Xiao Li tersenyum. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa samar-samar ditransmisikan dengan cepat dari langit sebelum bergema melintasi puncak gunung ini. Gelombang suara angin yang deras segera menyusul tidak lama setelah tawa itu terdengar. Segera, beberapa sosok manusia muncul di tepi langit. Dalam beberapa kedipan, mereka melintas dan muncul di puncak gunung. Pria muda berjubah hitam di depan mengangkat kepalanya ke Tiwu dan yang lainnya dan tertawa ketika sosok manusia muncul. Aku minta maaf karena mengganggu semua orang untuk menunggu di sini.